menit. Ini kita diam baik. Tidak. Ada Lina kirim di grup kemarin. Mau yang pakai belajarnya atau mau pakai yang punya Bella? Ini gimana? Ini belajar. Kirim ke grup pakai email ada. baca dari Ya, dibaca dulu. ganti-gantian dia baca. Iya, siapa paragraf pertama? Ini Tidak sampai setiap subbab ya, sampai bagaimana dibaca. apa Dina duluan ada? Habis itu lagi kita baru nyimpulin menurut masing-masing. Pembelajaran adalah sesuatu yang kita semua pahami dan di dalamnya kita semua berpartisipasi. Berpartisipasi ini terjadi dalam rentang yang sangat luas, baik formal maupun informal. Dimulai dari ruang sekolah hingga ruang terbuka luas di pedesaan atau sudut yang tenang di mana percakapan kebetulan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau topik lainnya. Pembelajaran tidak eksklusif pada domain sistem pendidikan. Pembelajaran dimulai jauh sebelum sekolah, berlanjut lebih lama lagi sepulang sekolah, dan terjadi dengan cepat dan bersamaan dengan sekolah dalam berbagai cara dan situasi. Pembelajaran berlangsung dalam berbagai cara yang berbeda dan dapat dijelaskan serta dijelaskan oleh banyak penelitian dan pembuatan opini yang tertarik selama bertahun-tahun. Kita ngertiin dulu dalam masing-masing pendapat. Ya. Ya, sama-sama pendapat langsung gitu. Kayak berarti pembelajaran tuh Bisa dimulai sebelum kita sekolah maupun setelah sekolah. Belajar tuh udah ada dari sebelum kita sekolah. Di kehidupan sehari-hari kita bisa belajar juga. Dan semua orang ikut berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Ini semua orang yang ada nih belajar, pasti belajar. Jadi pembelajaran mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang satu topik atau topik lainnya. Lanjut yang kedua. Nah, bagaimana pembelajaran didefinisikan saat ini tanpa mencari terlalu lama dan tanpa menggali terlalu dalam ke sumber-sumber yang dipelajari adalah mungkin untuk menemukan berbagai definisi tentang proses pembelajaran. Masing-masing dari kita akan mengidentifikasi lebih atau kurang kuat dengan definisi yang berbeda dari daftar yang disajikan. Dalam istilah sehari-hari, diasumsikan bahwa pembelajaran adalah proses memperoleh lebih banyak pengetahuan atau belajar bagaimana melakukan sesuatu seperti mengendarai sepeda. Misalnya, seperti yang akan kita lihat, pembelajaran dipandang secara berbeda oleh mereka yang telah menghabiskan waktu untuk menyelidiki dan bereksperimen di lapangan. Menurut konteks pekerjaan mereka dan faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh pada saat ini, kita akan melihat karya psikolog, behavior, dan kognitif dan mempertimbangkan pendekatan yang sangat berbeda yang diambil masing-masing dan definisi yang sangat berbeda yang mungkin ditawarkan masing-masing dari suatu proses yang bagi kebanyakan dari kita datang secara alami. Langsung didefinisikan dulu. Lanjut dulu yang ketiga nanti tabel 11 berhenti. Pemahaman dasar tentang proses pembelajaran sangat penting bagi mereka yang bermaksud untuk mengembangkan kegiatan yang akan memiliki potensi
Dalam beberapa waktu terakhir, penekanan yang diberikan pada pembelajaran tentang pembelajaran dari sudut pandang teoritis telah berkurang dalam kursus awal untuk pendidikan guru di Inggris. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, misalnya dalam beberapa tahun terakhir. Berarti identifikasi dari pembelajaran ini beda-beda. Berarti dalam istilah sehari-hari itu pembelajaran adalah proses pengolahan lebih banyak pengetahuan atau belajar bagaimana melakukan sesuatu seperti mengendarai sepeda. Kayak melakukan hal-hal baru itu belajar. Terus ini Juga pelajaran ini juga bisa mengembangkan kegiatan yang akan dimiliki potensi untuk mengarah pada pembelajaran efektif yang terjadi di kelas yaitu guru. berarti kalau misalnya di kelas guru tuh yang Yang kita belajar. Yang lanjut Lanjut. dari tabel 1-1 Gitu. definisi. Selanjutnya definisi pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktik. Akuisisi pengetahuan yang diperoleh melalui studi untuk memperoleh pengetahuan tentang atau keterampilan dalam sesuatu melalui studi, pengajaran, instruksi atau pengalaman. Proses memperoleh pengetahuan, proses di mana perilaku diubah, dibentuk atau dikendalikan. Proses individu dalam membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dari berbagai sumber. Telah terjadi perkembangbiakan regulasi dari pemerintah pusat yang telah membuat tuntunan besar pada penyedia pelatihan dan secara substansial menekan waktu yang tersedia untuk mengajar. Telah muncul pula jalur masuk alternatif ke dalam pengajaran. Beberapa di antaranya dapat disebut berbasis pekerjaan. Hal ini juga telah menyebabkan pengurangan waktu yang tersedia untuk pengajaran teoritis agar adil dan dalam pandangan sebagian besar mereka yang terlibat dalam pendidikan guru. Keseimbangan antara praktik dan teori telah ditingkatkan, tetapi hal ini telah mengorbankan beberapa bidang pengajaran yang secara tradisional telah menjadi kurikulum untuk kursus pelatihan awal. Jadi, Mau ngingatin definisi pembelajaran. Berarti definisi pembelajaran itu lumayan banyak ya pengertiannya. Perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktik, pengetahuan, studi, terus memperoleh pengetahuan atau keterampilan dalam melakukan sesuatu itu juga belajar. Itu banyak ya definisinya. Berarti belajarnya tidak teori tapi tingkah laku juga termasuk pembelajaran. Ya, perilaku juga. Berarti bukan hanya pengetahuan, keterampilannya itu juga termasuk belajar. Behavior dan tingkah laku. Setelah terjadi perkembangan relasi ini apa kalian ini? Yang hal ini telah mengorbankan beberapa bidang pengajaran. Kan ada yang hal ini juga telah menyebabkan pengurangan waktu itu. ini yang Orang ini juga telah menyebabkan pengurangan waktu di segi aktual dan teoritis. bawah ini yang dibaca tadi Mengorbankan itu. mengorbankan beberapa bidang pengajaran yang secara tradisional. Coba tadi. Coba cari di ini. Tidak ada kan di situ? Agar adil dan dalam pandangan sebagian besar mereka yang terlibat dalam pendidikan guru, keseimbangan antara praktik dan teori telah ditingkatkan, tetapi hal ini telah mengorbankan beberapa bidang pelajaran yang secara tradisional telah menjadi kurikulum untuk kursus pelatihan awal. Kurikulum tradisional. Apa sih? Pengajaran yang secara tradisional Telah menjadi kurikulum untuk kursus pelajaran apa itu? Agama ya? Penanganan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
mau ditulis dulu. Ya, kita cari mana diterima tadi. Kalau nggak terima ya tadi. Tuh. Kayak mana aku masuk? Aku mau di itu. Iya, ada. Katanya kurikulum tradisional itu berorientasi pada mata pelajaran ilmu yang didapat sebatas untuk diketahui. Materi pembelajaran pendidikan agama. Kalau yang aku dapat malah gini. Keseimbangan teori dan praktik, pengorbanan bidang pengajaran tradisional. Misalnya keterampilan pedagogis dasar dan pemahaman mendalam tentang teori pendidikan yang seringkali terabaikan demi memenuhi tuntutan praktik langsung. Tapi apa? Oh, Intinya intinya mau dicatat ya. itu bagus. Keseimbangan antara praktik dan teori telah ditingkatkan, tapi mengorbankan Tapi beberapa. kalau intinya tuh bahwa dalam pendidikan guru keseimbangan antara teori dan praktik memang telah ditingkatkan, tetapi hal ini mengorbankan beberapa bidang pengajaran tradisional yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam kurikulum pelatihan guru. Akibatnya ada resiko lulus kurang siap secara teoris meski mereka memiliki pengalaman praktis yang lebih banyak. Berarti catat dulu apa? Tapi bidang pengajaran tradisional yang menjadi kurikulum untuk kursus pelatihan awal tuh kayak norma dan adat serta kebiasaan yang secara turun-temurun. Kayak bisa hari-hari. Ya, terus orientasi pendidikan pada tugas suci dan penyebaran agama, berarti kayak agama gitu gak sih yang disebarin gitu. Kayak moral. Terus kayak pendidikan terpusat pada guru, sistem pembelajaran yang halakoh dan metode ceramah. Iya. Kalau tradisional. Terus
kayak pengetahuan teknologi dan nilai-nilai kearifan lokal, kayak hakikat manusia, penciptaan alam semesta, pelestarian sumber daya alam, sistem subak, usaha makan minuman tradisional. Berarti yang kurikulum merdeka tuh berkurang. Ya, mulai dikurangi. Lanjut. Kalau aja. Jadi sampai pelatihan awal kan tahun-tahun terakhir pada ke-20 dan awal abad ke-21 telah melihat banyak regulasi yang ditujukan pada lembaga yang bertanggung jawab atas pelatihan guru. Bersamaan dengan ini telah menjadi peningkatan besar dalam tingkat akuntabilitas kepada pemerintahan melalui media Badan Pelatihan Guru atau TTA sekarang berganti nama menjadi Badan Pelatihan dan Pengembangan untuk Sekolah, dan melalui inspeksi pelatihan guru oleh Kantor Standar dalam Pendidikan ini telah menjadi dorongan politik untuk meningkatkan standar di sekolah, meningkatkan kualitas guru dan mencapai konsistensi dan keseragaman di antara para pelatih yang sebelumnya tidak ada. Hasil dari reformasi ini tampaknya adalah bahwa guru dalam pelatihan tidak selalu diperkenakan sepenuhnya pada lebih dari sekedar ide-ide pengantar tentang teori pembelajaran yang mendukung pendekatan yang diambil oleh guru yang efektif. Dalam beberapa kasus, peserta pelatihan tidak selalu diperkenalkan pada ide-ide terkini yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya. Meskipun hanya anekdotal, tampaknya beberapa guru yang baru memenuhi syarat ketika diperkenalkan pada ide-ide dasar dari teori pembelajaran sebagai bagian dari program gelar yang lebih tinggi dari pengembangan profesional berkelanjutan, telah menyatakan keterkejutan bahwa hal ini tidak mencakup dari pelatihan awal mereka. Beberapa orang berpendapat bahwa pelatihan awal bukanlah tempat yang memikirkan apa yang dilihat dari sebagai teori yang tidak kontekstual, dan bahwa setelah beberapa waktu pasca, ketika teori dapat dikaitkan secara langsung dengan praktik, adalah untuk terbaik untuk mempertimbangkan teori atau setidaknya untuk meninggalkan kembali. Sudah, mau lanjut? Nggak usah lanjutkan. Berarti apa? Video. Sampai abad ke-20. Berarti dalam paragraf ini lebih ke pelatihan guru. Dan udah berubah nama nggak sih? Pelatihannya Dan JTA jadi OMSTED. intinya tuh kayak upaya peningkatan standar pelatihan guru melalui Berarti regulasi lembaga dan pelatihan guru tuh sekarang lebih fokus sama standar dan kualitas gurunya daripada teori. Iya kan? Iya. Beberapa guru baru masuk. Program pengembangan profesi lanjutan profesi lanjutan profesi nggak nyari sumpah kayak artinya ada nyambung lanjut Ini telah menjadi dorongan politik untuk meningkatkan standar di sekolah. Bahwa guru dalam pelatihan tidak selalu diperkenalkan sepenuhnya pada lebih dari sekedar ide-ide pengantar tentang teori pembelajaran. anekdotal. Atau Kak, biasa meskipun hanya anekdotal, baca tidak? Tampaknya beberapa guru yang baru saja memenuhi syarat ketika diperkenalkan pada ide-ide dasar dari teori pembelajaran sebagai bagian dari program gelar yang lebih tinggi dari pengembangan profesional berkelanjutan. Maksudnya anekdotal itu apa? tampaknya beberapa guru yang baru saja memenuhi syarat
ketika diperkenalkan pada ide-ide dasar dari teori pembelajaran. Oh, jadi guru tuh kayak terkejut gitu loh pas orang tuh baru udah selesai memenuhi syarat, kan orang tuh cuman diajarin terus orang ini baru diajarin ide dasar, baru dasar dari teori pembelajaran yang profesional berkelanjutan nih. Orang tuh kaget karena sebelumnya mereka ada belajar itu, tiba-tiba langsung ada yang itu. Iya sih. Beberapa guru merasa terkejut ketika mereka diperkenalkan dengan teori pembelajaran dasar dalam program pengembangan profesional lanjutan karena hal itu tidak tercakup dalam pelatihan awal. Dulu tuh pas pelatihan awal udah ada belajar tentang itu. Kalau ini pengembangan ke profesional berkelanjutan adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru secara berkelanjutan. PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi. Program ini menjadi wadah bagi guru untuk terus mentakhirkan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kalau tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah, yang kedua untuk memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan, yang ketiga memotivasi guru untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, dan yang keempat mengangkat citra, harkat dan martabat profesi guru. Itu sih. Catat benar kita pahami dengan ini. Belum dapat, emang ada ya? Beberapa orang pendapat teori yang tidak kontekstual.
ada pendapat bahwa teori yang tidak kontekstual lebih baik dipelajari setelah pengalaman praktis. Teori yang tidak kontekstual lebih baik dipelajari. Cara yang tidak ini ya. Yang paragraf terakhir jurnal baca dulu. Kontekstual itu mengacu pada hubungan kaitan langsung dengan suatu keadaan, situasi, atau kejadian. Tapi kalau ini konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, yang paragraf terakhir kan kalau misalnya dari sini dari beberapa orang berpendapat bahwa pelatihan awal bukanlah tempat untuk memikirkan apa yang dapat dilihat sebagai teori yang tidak kontekstual. Terus dan bahwa setelah beberapa waktu pasca, ketika teori dapat dikaitkan secara langsung dengan praktik adalah waktu terbaik untuk mempertimbangkan teori atau setidaknya untuk meninjaunya. Kalau ditranslatein kan kayak artinya mau tidak mau tuh bagi orang tuh kalau teori yang tidak kontekstual itu lebih baik dipelajari setelah pengalaman praktis. Pengalaman praktis dulu baru teori kontekstual. Di sini Berarti teori itu kurang ini ya, kurang aktif ya. pengalaman dulu baru disangkut pautkan ke teori. Standar saat ini yang harus dipenuhi oleh calon guru untuk memperoleh status guru berkualitas atau KPS tidak secara eksplisit merujuk pada teori pembelajaran, tetapi beberapa standar. Jika ingin dipenuhi secara efektif, bergantung pada lebih dari sekedar pemahaman sekilas tentang teori dan penelitian. Misalnya, di bawah judul pengetahuan dan pemahaman profesional disebutkan bahwa mereka yang direkomendasikan untuk mendapatkan IPS harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai strategi pembelajaran dan manajemen perilaku serta mengetahui cara menggunakan dan mengadaptasinya, termasuk cara mempersonalisasi pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai potensi mereka. Lanjut, Staben. Lanjut atau ini dulu? Beda dulu. Standar yang harus dipenuhi calon guru
Kalau Restorasi. kalau misalnya kan ada yang standar kompetensi guru, itu mencakup 4 aspek: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Itu apa? Itu standar kompetensi guru, 4 aspek utamanya. Itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional. Itu kalau di Indonesia. Iya. Kalau yang kita baca ini kan Di luar di luar Inggris ya. Iya. Kalau menurut buku ini harus sesuai dengan apa nih KPS nya, Qualified Teacher Status, yang isinya tuh itu. Kalau di luar negeri kan pemahaman tentang berbagai strategi pengajaran, pembelajaran, dan manajemen perilaku, serta mengetahui cara menggunakan dan mengadaptasinya. Kalau di Indonesia, pedagogi, kompetensi, kepribadian, profesional, 4 aspek utamanya. mencatatkan apa itu guru profesional. 4 aspek guru, kompetensi guru. Menurut apa kalau di Indonesia? Mencari baca. Yang mana? Yang itu pedagogi. Pedagogi itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Ada tahunnya? Tidak ada tahun-tahun. tahun 2007. TBA 2007 kalau kita itu 2007 juga. Kemen apa sih? Kemendiknas. Aturan Pendidikan Indonesia. Kemendiknas Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2007 kan? nomor 16 2007. Kalau luar TB Q10 TBA 2007. Itu sampai 2007. Teacher Development Agency Panjangannya apa? TDA. Teacher Development Agency di Inggris pada tahun 2007.
sendiri adalah badan yang bertanggung jawab atas pelatihan dan pengembangan guru di Inggris. UDA itu lembaganya berarti. Ini di luar Inggris ya. Ya. Terus Q10 apa maksudnya? Q10 memiliki pengetahuan. Aku kayak sama kayak kalau Indonesia kan nomor 16. Tapi pas aku cari di Google nggak ada Q10. PDA 2007 profesional Q10. Oh, ada Q10. Profesional standar sifat dan kurikulum. Kodenya Q10. Q10 bukanlah sebuah singkatan, melainkan kode untuk salah satu standar kompetensi guru profesional di Inggris. Q10 itu Kode juga. berarti sama kayak nomor 16 kan? Nah, lanjut, udah. Kita perlu Iya, kita perlu menyadari. kita perlu menyadari bahwa strategi tidak sama dengan teori. Teori adalah sesuatu yang mampu menjelaskan apa yang dimati dan strategi apa yang sebenarnya dilakukan di kelas untuk mencapai hasil pembelajaran tertentu. Tentu saja mungkin untuk mengajarkan konten Q10 dan ini akan membuat peserta pelatihan memiliki pengetahuan tentang strategi yang sedang dipertimbangkan. Tetapi untuk mendekatinya tanpa mempertimbangkan teori yang mendasari akan membuat pekerjaan hanya setengah selesai dan memberikan peserta pelatihan sedikit pemahaman tentang alasan pendekatan tersebut. Lagi ya? Nggak usah itu. Teori sosial tadi sama nggak sih? Ya, Paragraf ini sama kayak paragraf yang tentang Q10. Ya, saya mau dulu gitu. Lanjut lagi. Ini ya. Langsung ke sebelah. Perspektif sejarah singkat. Meskipun sejarah minat filosofis dalam pembelajaran dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno, sejarah modern psikolog pembelajaran bermula pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. William James, seorang filsuf atau dokter Amerika, dianggap sebagai orang yang pertama kali memulai studi serius tentang proses mental. Ia mengatakan pada tahun 1890 bahwa psikologi adalah ilmu tentang kehidupan mental. Dari titik awal inilah studi tentang pikiran dan perilaku manusia, dan khususnya studi tentang pembelajaran mulai berkembang. Berarti orang yang pertama kali William James. ya, seorang dokter Amerika. Ia berpendapat bahwa psikolog adalah ilmu tentang kehidupan mental. Awal dalam pembelajaran merupakan pusat learning pada perilaku seperti yang akan kita lihat pada bidang sekolah pembelajaran disebut behavior. Jadi secara umum dua cabang psikolog pembelajaran berkembang dan telah membuat terobosan penting dalam praktek mengajar selama beberapa dekade terakhir. Pertama ada behaviorisme dan kedua ada konstruktivisme, yang merupakan aspek dari bidang pemahaman dan studi yang jauh lebih luas, yaitu psikologi kognitif.
belajar nih dari apa sih? Praktik behaviorisme dan konstruktivisme. Udah, lanjut. Awal apa ini? Langsung Ya. nah, perkembangan lainnya itu ya. Sudah. Yang sejarah juga kan? Udah. Yang mana? Sejarah. Sejarah kan Udah juga. juga minat awal ya sih tadi. Ya intinya tadi apa? Jadi secara umum dua cabang sekolah pembelajaran berkembang dan menjadi terobosan penting, yaitu ada behaviorisme dan konstruktivisme. Perkembangan lainnya, aspek proses pembelajaran yang baru-baru ini mengemuka secara relatif adalah preferensi pembelajaran individu. Ini mau dibahas semuanya. Gagasan yang mendasari gagasan bahwa kita sebagai pembelajar individu memiliki pendekatan yang lebih disukai untuk pembelajaran kita. Sebagai pembelajar individu memiliki pendekatan yang lebih kita didasar pada penelitian yang mengidentifikasikan manusia sebagai lebih atau kurang reseptif terhadap rangsangan yang berbeda. Misalnya seorang pembelajar mungkin merasa sangat mudah untuk menerima informasi melalui satu media tertentu, dan pembelajar lain akan merasa cukup sulit. Berarti ini tentang apa intinya? Perkembangan dalam pembelajaran. Iya gak sih? Kayak faktor-faktor kontribusi atau faktor. Perkembangan pembelajaran perkembangan dalam belajar menurut individu. Individu ada yang mudah, ada yang susah. Seperti pembelajar visual atau auditori. Perkembangan penting dalam pemahaman kita mengenai aplikasi. Baca lagi. Ya. Tadi yang mana? Yang sini. Mana? Satu paragraf. Jadi yang mana lagi? Perkembangan penting. Pokoknya perkembangan pembelajaran ini pokoknya dalam bab ini nih bahas tentang preferensi pembelajaran secara individu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang visual, ada auditori. Kecerdasan setiap orang tuh berbeda-beda, termasuk bidang-bidang seperti linguistik, matematika, fisik, dan lainnya. Setiap orang tuh beda dalam bidang itu. Sehingga masing-masing dari kita memiliki profil kecerdasan yang berbeda yang akan mempengaruhi cara kita mendekati masalah dan kemudahan kita memahami ide-ide baru sesuai dengan penyajiannya. Metakognisi adalah contoh lain dari perkembangan kesadaran kita bahwa belajar adalah subjek yang luas dan kompleks. Metakognisi mengacu pada pengetahuan dan pemikiran tentang belajar itu sendiri. Ya ini perkembangan penting berapa sih? Yang ketemu perkembangan penting dalam pemahaman kita udah ketemu. Udah intinya. Kalau menurut aku kayak intinya tuh kayak teori kecerdasan ganda dari Howard Minton menyatakan bahwa setiap orang memiliki kombinasi unik dari berbagai jenis kecerdasan, yaitu linguistik, matematika, yang mempengaruhi cara belajar mereka dan memecahkan masalah. Setiap orang tuh beda-beda. Ya. Dan itu tuh mempengaruhi cara kita mendekati masalah atau kemudahan kita memahami ide-ide sesuai dengan cara penyajiannya. Metakognisi adalah contoh lain. Itu kedua ada. Iya.
Berarti itu ya metakognisi. Iya. Metakognisi adalah contoh lain dari perkembangan kesadaran kita bahwa belajar adalah subjek yang luas dan kompleks. Metakognisi mengacu pada pengetahuan dan pemikiran tentang belajar itu sendiri. Misalkan bahwa jika seorang pembelajar individu mampu memperoleh wawasan tentang proses berpikir mereka sendiri dan memahami lebih baik cara mereka belajar, maka mereka lebih siap sebagai pembelajar dan cenderung membuat kemajuan yang baik pada saat ketika mereka mungkin merasa belajar kurang mudah. Berarti metakognisi yaitu pengetahuan dan pemikiran tentang proses belajar itu sendiri. Dia berperan penting dalam meningkatkan kemampuan belajar seseorang dengan memahami bagaimana cara berpikir dan belajar individu menjadi lebih baik menghadapi tantangan belajar dan membuat kemajuan yang lebih baik, terutama saat mengalami kesulitan. Itu sih dari dunia. Apa? Ulang. Apa sih Bahasa metakognisi? deh. Mau. Itu metakognisi itu tuh Kayak pengetahuan dan pemikiran Gitu. tentang proses belajar itu sendiri. menurut kita gitu. Individu. Ya, Secara kemudian dia individu. berperan penting dalam meningkatkan kemampuan belajar. Jika seorang pembelajar individu mampu memperoleh wawasan tentang proses berpikir mereka sendiri, maka mereka lebih siap sebagai pembelajar dan cenderung membuat kemajuan yang baik pada saat-saat ketika mereka mungkin merasa belajar kurang mudah. Nggak ngerti? Iya. Lebih gimana cara simpelnya gitu biar mengerti. Pembelajar individu mampu memperoleh, maka mereka lebih siap sebagai pembelajar cenderung membuat kemajuan yang lebih baik. Gunakan bahasa. Oke, kita mau simpulin menurut masing-masing. Tapi kalau apa sih namanya metakognisi itu kayak sadar diri dalam belajar. Kayak Kesadaran ya masing-masing. kalau kita paham cara berpikir dan belajar kita sendiri, kita jadi lebih siap dan mudah mengatasi kesulitan saat belajar. Betul nggak? Nggak gitu. Oh, pokoknya intinya tuh misalnya kita sebagai individu ini paham kita nih kayak mana cara belajarnya, nah itu tuh membuat kita mudah belajar karena kita udah tahu kayak mana cara kita belajar. Kayak dicatat kan, ditulis sama melalui action. Kalau kita udah paham, kita bakal lebih maju gitu. Ini nanti kita simpulin sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu juga. Dari perspektif sejarah dan tulis. Aku juga ini. Ulang bahas yang perspektif sejarah. Nah, Perspektif sejarah. oh, Iya, itu apa maksudnya? Sejarah tentang apa? Sejarah pembelajaran itu. tapi kalau sejarah Soalnya di sini dia cuma paragraf pertama yang bahas sejarah. Coba aja. Brief historical perspective. Sejarah perkembangan psikologi. Judul besar itu sama. Kurang tepat. Ini kan perspektif sejarah sih.
perspektif histori singkat. Berarti itu salah. Sama baik sih. Maksudnya sejarah singkat itu kan kalau belajar. Aku nak nyatet itu banyak itu enggak. Itu kita harus keluar buku pelajaran nggak sih? Iya. Kalau pernah ikut ada cabang itu. Filosofis. Sejarah kalau sekolah. Filosofis. Pembelajaran. Ya yang kompetensi itu aku belum nyatet. Masih kan kamu 13. Baru berapa? 13. Udah 13 lagi. Setelahnya. dunia dance Yang filosof enggak ditunjuk juga. Ini sejarah. Nggak usah semuanya deh. Kan menurut kita deh sih. Itu ada yang belum selesai guys ya yang dibaca kan. udah aku udah kasih ribet. Pokoknya kalau tentang perspektif sejarah tuh filosofis ini sudah ada dari sejak zaman Yunani kuno.
19 dan awal 20 tuh sejarah modern psikolog dimulai. Yang memulai itu dari William James yang dianggap sebagai bapak filsuf, seorang filsuf dari dan dokter apa tadi? Dokter Amerika. Dari Amerika. Itu dia yang pertama kali memulai studi tentang proses mental pada tahun 1860. Nah, karena inilah kayak studi tentang pembelajaran tuh jadi berkembang. Jadi studi pembelajaran ini kayak termasuk pikiran dan perilaku manusia mulai berkembang tuh karena ini oleh Einstein. Ini sejarah tentang psikologi pembelajaran ya sih? Ya, tentang mulai berkembang pengetahuan pembelajaran. Terus pembelajaran itu berpusatnya pada perilaku atau behaviorisme. Konstruktivisme itu modifkan. Konstruktivisme bentuk modifikasi perkembangan. Yang itu tadi ya? Di atas. Sejarah. Kontribusi tadi apa? Kontribusi apa? Kayak yang ini bikin seperti modifikasi perilaku muncul kesadaran yang semakin besar pada proses mental yang tidak terlihat yang terlibat dalam kontribusi faktor-faktor selain penghargaan kepuasan lingkungan memiliki pengaruh penting dalam pemahaman tentang bagaimana kita belajar. Paragraf kedua, perspektif sejarah singkat. Minat awal kan? Iya, yang paragraf akhir kayak kontribusi faktor-faktor selain penghargaan dan kepuasan lingkungan. Jadi di akhir tuh dia bilangnya jadi dua gitu loh, kayak yang pertama ada behaviorisme,
Habis itu konstruktivisme. Berarti konstruktivisme itu kayak lebih maju gitu. Bukan tingkah lakunya. Yang aspek itu ya, jadi studinya sih secara singkat. Behaviorisme berfokus pada perilaku, sedangkan konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman dibangun oleh individu dengan pemahaman tentang proses mental Hal yang terlibat sangat penting. ya. Nah, aliran behaviorisme. Berarti behaviorisme baru konstruktivisme, bukan barengan ya, tapi kayak konstruktif itu setelah behavior. Jangan iya Pak ya. Jadi salah. Bingung.
dari luar. Apa? Kalau behavior lebih kayak pengetahuan itu terjadi melalui fakta luar juga. Kalau konstruktif dari pemahaman sendiri. Perilaku yang sama tidak sih? Ya berarti individu kan yang Yang dibangun konstruktivisme pengetahuan mereka melalui pengalaman yang dibangun oleh individu itu Kalau konstruksi behavior tuh individu atau kayak tingkah laku tapi kayak didapat dari luar gitu. Pengetahuan behavior tingkah laku konstruktivisme pengetahuan behaviorisme berfokus pada apa yang dilakukan, sedangkan konstruktivisme kan ya bergantung bagaimana siswa berpikir. Dia berfokus pada apa yang kita lihat, Proses apa yang dilihat terjadi dan mengabaikan proses mental yang terlibat dalam pembelajaran. Mengabaikan proses. Tapi di sini mengabaikan enggak? Ayo nih ngomong. Udah. Belum. Yang terakhir itu proses pembelajaran kan? Iya. Bahasanya Perkembangan lain. ya proses kan Iya. pembelajaran. Malah kalau mau yang dapat Yang aku dapat singkat yang dan sah-sah sejarah. tapi Ini dapat aku aja nih. Daya langsung mau beli masing-masing. Rin, Kamu dulu. yang kamu pakai. Tidak, kita satu-satu kan? Kan ini ada tiga subklub. Udah suka. Dari arti belajar loh. Tahu nggak sama nggak sih arti belajar? Iya pasti. Kalau aku proses partisipasi yang luas terjadi secara formal maupun informal untuk memperoleh pengetahuan atau perubahan perilaku. Itu siapa? Belajar tuh pokoknya sesuatu yang dan di dalamnya kita semua berpartisipasi. semua orang ini pasti Ikut belajar, belajar kan? pasti belajar. Dia Kayak mengenal sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman. Terus belajar tuh berlangsung dengan cara yang berbeda. sejarahnya apa panjang sih kalau sejarah? Oke, jangan ke sejarah dulu gak sih kayak Oh, definisi. Definisi udah kita sebutin. yang antara praktik dan teori ditingkatkan. Namun beberapa bidang dia apa sih? Mengorbankan beberapa bidang pelajaran. Lalu lembaga pelatihan guru telah menyebabkan kurikulum pelatihan awal guru lebih fokus pada standar dan kualitas guru. Yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007, kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kalau Di luar negeri namanya tadi apa? namanya KTS. KTS yaitu Qualified Teacher Status dalam TPA TPA yaitu Teacher Development Agency dalam Q10 tahun 2007. Sama-sama 2007 kan? Isinya Isinya apa ya? Aku kan lupa. isi Q10 tadi tuh
Guru memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai strategi pengajaran, pembelajaran, dan manajemen perilaku, serta mengetahui cara menggunakan dan mengadaptasinya, termasuk cara mempersonalisasi pembelajaran, memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk mencapai potensi mereka. Itu Inggris. Terus apa lagi? Terus Sejarah. langsung ke Sejarah dong. sejarah. Ini siapa teman? Kalau aku sejarah modern psikolog pembelajaran itu dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu William James. Ini orang yang pertama kali memulai studi tentang proses mental. Dia adalah seorang filsuf dan dokter Amerika. Itu sih. Kalau aku ya, filosofis pembelajaran itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Terus abad akhir 19 dan awal 20 tuh sejarah modern psikolog kayak mulai muncul. Gimana sih? Mulai iya sih, Mulai berkembang dikenal, gitu ya. kan. Belum kenal. Dengan Baru dengan William James itu sebagai bapak filsuf. Bapak filsuf Iya, Bapak filsuf sebagai dan dokter. dan dokter dari Amerika. Yang pertama kali memulai studi tentang proses mental yaitu pada tahun 1890. Nah, inilah jadi titik awal studi tentang pikiran dan perilaku manusia dan studi tentang pembelajaran mulai berkembang. Terus pembelajaran itu berfokus pada perilaku awalnya atau behaviorisme yang melahirkan aliran behaviorisme, lalu konstruktivisme, pengetahuan melalui pengalaman interaksi individu atau proses kognitif. Aku sebenarnya ini tentang psikologi pembelajaran. Yang ditemukan itu ditemukan apa tuh? Sudah ditemukan. Baru ditemukan nggak sih atau awal mula ditemukan? Aku sini. Aku bingung nggak? Udah, psikologi pembelajaran. Oh, berarti ini kayak dimulai pada abad ke-19, awal tahun 2000 pada abad 19 dan akhir abad 19 dan awal abad 20 dengan William James sebagai filsuf dari awal Amerika. kali. Jadi psikologi apa ini kan membahas psikologi. Jadi psikologi itu ilmu tentang psikologi. Jadi psikologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tadi behaviorisme dan konstruktivisme. Terakhir ya pengembangan pembelajaran. Jadi dia ini kayak setiap orang tuh pasti punya kecerdasan yang beda-beda, cara mikir yang beda-beda. Menurut siapa nih deh? Menurut Howard Gardner tentang apa yang disebutkan kecerdasan ganda, ia mengatakan bahwa sekumpulan kekuatan kecerdasan berbeda, termasuk bidang seperti linguistik, matematika, fisik, dan lainnya. Nah, itu tuh mempengaruhi cara kita mendekati masalah dan mempengaruhi cara kita mendekati masalah dan kemudahan kita memahami ide-ide baru. Ya, intinya belajar tuh mengenal sesuatu yang baru, dimulai dari sebelum sekolah pun udah belajar, dari lingkungan, dari manapun kita bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.